di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kalau teman-teman tidak tahu kantor pertanahan itu adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, pada hari ini saya tidak sendirian seperti pertemuan sebelumnya. Saya mengundang, kalau di pertemuan sebelumnya saya mengundang langsung dari PT Eroxa. PT Eroxa itu adalah perusahaan yang langsung untuk pengadaan alat FX ya, alat FX. Karena saya eh, sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PT FX, jadi saya minta langsung. Nah, hari ini juga saya tidak sendirian juga. Pada hari ini juga saya mengundang praktisi eh, punah ya, praktisi punah. Beliau ini sudah biasa biasa dalam melaksanakan kegiatan proyek-proyek pemetaan menggunakan peta foto. Nah, kebetulan di kantor saya itu ada proyek untuk pemetaan foto udara seluas 1.800 hektar. Nah, kebetulan beliau ini adalah eh, pelaksana kegiatan dari kegiatan tersebut. Nah, di sini ada Mas Heru Sukoco, Mas Heru Sukoco dari CV Musindo Primatek. Nah, kebetulan CV Musindo Primatek ini eh, yang mengerjakan pekerjaan proyek pemetaan peta foto di kantor saya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, tolong teman-teman disimak baik-baik karena ini juga hal yang cukup penting dalam pelaksanaan peta foto. Karena saya lihat untuk tren di geospasial ini sekarang itu trennya ke arah peta foto. Peta foto menggunakan pesawat udara nirawak. Nah, nanti teman-teman silakan dicermati, diamati, dan juga kalaupun misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan, karena saya meminta langsung dengan beliau ini. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit materi terkait ketentuan dari peta foto ya. Mungkin sudah disampaikan oleh dosen yang mengampu fotogrametri, tapi saya rasa perlu juga saya sampaikan di sini ya, agar teman-teman itu eh, tahu ataupun paham terkait pekerjaan-pekerjaan eh, untuk peta foto. Nah, di sini saya akan share terkait SNI. Jadi kalau teman-teman pernah dengar SNI itu, SNI adalah Standar Nasional Indonesia. Nah, setiap kegiatan ataupun setiap pekerjaan itu semuanya punya standar. Jadi standar itu sudah ketentuan yang mengatur untuk setiap kegiatan. Kalau satuan internasional itu namanya ISO. Kalau di Indonesia itu namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, kebetulan karena pekerjaan peta foto untuk menggunakan kamera non-metrik ini sudah trennya cukup bagus, Badan Standar Nasional Indonesia itu harus membuat SNI terkait kamera non-metrik ini. Jadi selama ini untuk pekerjaan peta foto itu menggunakan kamera metrik, bukan kamera non-metrik. Nah, pada baru tahun di 2022 inilah dibuat untuk ketentuan kamera non-metrik. Kenapa perlu dibuat? Karena kamera non-metrik ini mengandung kesalahan, bukan yang kamera yang digunakan untuk keperluan pengukuran. Makanya perlu dibuat acuan standar seperti itu ya. Nah, kalau kita bedah sedikit dari SNI ini, di sini mengacu hal terkait direct georeferencing dan indirect georeferencing. Nah, sebelum masuk ke situ, peralatan wahana udara nirawak yang diperlukan itu adalah seperti ini. Ada kamera non-metrik, ada GNSS receiver, ada EMU,
ada perangkat lunak pembuat jalur terbang, dan wahana udara nirawa. Nah, perbedaan direct georeferencing dan indirect georeferencing itu terdapat pada dua perangkat ini, pada nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2 itu untuk penentuan posisi XY, sedangkan IMU itu untuk menentukan orientasi dari sumbu X, Y, dan Z. Jadi direct itu langsung dihitung semua, nilai eh, orientasi X, Y, Z, dan nilai posisi X, Y, dan Z-nya. Seperti itu. Nah, kalau indirect itu, kita perlu melaksanakan perhitungan dulu melalui areal triangulation, ATP ya. Nah, ini direct georeferencing, dan ini indirect georeferencing. Jadi kalau direct georeferencing itu sebenarnya kita tidak perlu lagi eh, melakukan pengukuran GCP. Itu tidak perlu lagi karena langsung dihitung menggunakan GNSS onboard itu dan IMU itu. Nah, kalau kita menggunakan indirect georeferencing itu wajib kita melaksanakan pengukuran GCP. Lanjut, untuk ketentuan GSD itu sendiri, GSD itu dihitung berdasarkan dari nilai T, T itu tinggi terbang, dari permukaan tanah, dibagi dengan panjang fokus, F itu fokus, lalu dikali dengan piksel. Piksel. Nah, di sini juga ada minimal, minimal dari spesifikasi kamera non metrik. Paling tidak minimal berukuran 12 megapiksel dan shutter speed maksimal 1/50 detik. Lalu media penyimpanan dan kapasitas minimal 64 gigabyte. Nah, dan juga bisa terkalibrasi lever arm. Ini adalah kalau kita berbicara SNI itu standar, standar itu paling minimal. Jadi kalau di bawah itu tidak boleh, kalau lebih lebih baik seperti itu. Lanjut untuk GSD ini untuk perencanaan survei terbang, jalur terbangnya. Nah, untuk pertampalan ke muka itu harus lebih dari atau sama dengan 80%. Itu pertampalan ke mukanya, sedangkan pertampalan ke samping itu lebih besar atau sama dengan 60%. Nah, lalu tinggi terbang itu berpengaruh terhadap GSD-nya nanti. Nah, nilai GSD itu tergantung dari masing-masing si pemberi kerja. Seperti itu. Nah, misalnya seperti kami dari BPN, kami punya ketentuan sendiri terkait nilai GSD. Nah, kira-kira seperti itu kurang lebih dari SN ini ya. SN ini intinya mengatur terkait eh, pengolahan peta foto berbasis kamera non metrik. Kalau kamera metrik itu sudah banyak karena dari dulu memang menggunakan pesawat udara yang berawak. Biasanya kamera metrik itu besar dan memang harus menggunakan wahana pesawat udara seperti pesawat Cessna ya. Kalau adik-adik pernah lihat. Nah, SNI ini untuk kamera non metrik yang lebih portable yang bisa dibawa dengan drone ataupun pesawat udara nirawak. Lalu ada lagi ketentuan dari ini yang mengatur terkait SNI ya. Nah, saya akan eh, bawa ke Juknis terkait Juknis pekerjaan peta foto yang ada di BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, kalau di sini di Juknis ini itu tidak diatur adik-adik, terkait side lab maupun overlapnya tadi. Tapi kita harus tetap mengacu ke SNI tadi ya, ke SNI tadi. Dan di sini diatur terkait hasilnya. Hasilnya tersebut harus memiliki nilai resolusi GSD-nya itu kurang dari atau sama dengan 0,12 meter. Lalu ada ketelitian horizontal. Ketelitian horizontal itu atau circular error 90% itu harus kurang dari sama dengan 0,40 meter.
Nah, terakhir itu juga karena ini untuk pekerjaan peta tegak harus ada uji akurasi vertikal. Uji akurasi vertikal itu di sini harus di bawah kurang dari atau sama dengan 2 meter. Nah, berdasarkan juknis itu, hasil pekerjaan peta foto itu harus masuk dalam hitungan ini. Jadi adik-adik juga sudah bisa menghitung. Kalau tadi menghitung nilai GSD, adik-adik saya rasa sudah bisa semua ya. Nilai CI 90 juga sepertinya juga sudah pernah dilakukan. Nah, LE 90 ini juga sama seperti menghitung nilai CI 90. Lalu di pelaporan itu yang harus dilaporkan pada pelaporan kualitas itu adalah resolusi, kualitas visual foto udara, hasil uji akurasi horizontal dan hasil uji akurasi vertikal. Nah, inilah beberapa ketentuan terkait pekerjaan peta foto. Nanti selanjutnya Mas Mas Heru akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam pengolahan peta foto ini ya. Jadi tolong adik-adik dicermati, dipahami. Eh, di sini Mas Heru juga saya minta untuk menjelaskan sampai ke eh, mereduksi DSM karena tiga dimensi yang dihasilkan dari pengolahan peta foto itu berupa DSM. DSM itu Digital Surface Model. Nah, di sini yang diminta adalah DTM, Digital Terrain Model. Jadi untuk kalau DSM itu kan rumah, pohon itu masih terhitung tingginya. Sedangkan kalau DTM itu cukup groundnya saja yang dipakai. Jadi ketinggian yang digunakan itu berdasarkan ketinggian dari DTM, bukan DSM. Mungkin itu saja pengantar singkat dari saya. Saya persilahkan untuk Mas Heru. Halo, Mas Heru. Ya, halo Pak Roy. Ya, silakan Mas Heru. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, siap. Terima kasih Pak Roy atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Heru. Saya dari rekanan dari kantor BPN yang berlokasi kami di Palembang. Seperti itu. Eh, Sebelum saya mulai eh, materi selanjutnya, saya ingin menanyakan dulu sebelum ini Pak Roy. Ini nanti untuk peserta apa sudah menyiapkan data-data untuk processing atau seperti apa Pak? Atau hanya saya untuk mendemonstrasikan bagaimana prosesnya dan lain-lain. Untuk data, teman-teman atau adik-adik sudah melaksanakan pemotretan udara dan juga melaksanakan pengukuran titik GCP. Mungkin di sini Mas Heru cukup demo saja. Nanti adik-adik menyimak tahapannya. Nanti setelah kuliah ini mereka boleh mencoba secara mandiri. Seperti itu, Mas Heru. Baik, terima kasih Pak Roy atas infonya. Oke. Sebelum saya mulai untuk mendemonstrasikan, saya akan memberikan beberapa materi. Sebenarnya materi singkat paling kemungkinan hanya 10 menit. 10 menit untuk menjelaskan perizinan drone. Karena drone ini termasuk barang berbahaya sebenarnya untuk penerbangan udara. Jadi setiap mau melakukan penerbangan, kita harus memiliki izin sebenarnya, memiliki lisensi yang dikeluarkan dari ada beberapa instansi yang mengeluarkan dari biasanya yang terkenal itu ada APDI dan banyak beberapa instansi yang mengeluarkan eh, lisensi seperti itu.
Pak Roy, saya izin ini apa namanya izin share. Silakan, silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya mulai untuk materi awal, pemanfaatan teknologi drone untuk perencanaan tata ruang. Oke, selanjutnya ini eh, kegiatan yang pernah kami lakukan Mas, untuk sedari materinya belum belum muncul. muncul. Silakan di-share. Oke, apa sudah muncul, Pak Roy? Sudah, sudah. Mas. Oke, sudah. Oke. Saya izin untuk memulai. Eh, ini pemanfaatan teknologi drone untuk perencanaan tata ruang. Kemudian untuk pemanfaatan tata drone perencanaan di tata ruang dan untuk yang lainnya pembuatan master plan dan set plan dan untuk bidang konstruksi sekarang sudah mulai direalisasikan dari 2019 sebenarnya. Tapi untuk pekerjaan yang sudah diharuskan itu seperti mulainya itu tahun 2020 2021 itu udah diharuskan ada foto drone untuk citra satelitnya karena dari citra satelit sendiri kan tidak terlalu tajam gambarnya, resolusinya rendah. Makanya sekarang diharuskan untuk melakukan pemotretan udara untuk mengupdate data-data citra agar mempermudah untuk perencanaan tata ruang dan sebagainya. Seperti itu. Ini kegiatan kami yang pernah kami lakukan dulu beberapa tahun belakangan ini. Kami sudah alhamdulillah sudah menjelajah Nusantara karena bermain drone seperti ini. Ya, sepertinya seperti mainan tapi ternyata menjanjikan juga seperti itu, Ray. Kemudian ini saya hanya eh, membahas enggak detail, hanya sekilas saja. Kemudian nanti kita akan melakukan demo demo pengolahan data itu. Oke. Yang pertama itu dasar penggunaan drone. Ini ada regulasi atau peraturan pemanfaatan drone untuk pembangunan, contoh pemanfaatan drone, pengembangan teknologi drone untuk jangka panjang. Oke, pengertian mungkin teman-teman sudah mengerti pengertian dan sejarah mungkin sudah diberi materi dari dosen-dosen mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini. Ini saya langsung lanjut aja untuk pengertian dan sejarahnya. Nah, ini peraturan. Jadi peraturan untuk menerbangkan drone itu ada di Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 90 tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak yang dilayani di Indonesia. Ini diperbolehkan untuk mengudara itu untuk awalnya itu hanya sampai 150 meter. Untuk peraturan 20 meter. Di atas 120 meter kita harus melakukan perizinan notam seperti itu. Nah, di atas 120 meter sudah berbahaya, apalagi untuk daerah-daerah KKOP. Kemudian yang diperbolehkan mengudara itu maksimal
500 meter dari batas terluar dengan melakukan izin notam terlebih dahulu. Karena drone ini ada beberapa drone yang memiliki apa namanya sensor untuk dibaca sama pesawat-pesawat yang melintas. Jadi ada transponder namanya. Kalau untuk hobi, kebanyakan drone seri-seri lama tidak memiliki transponder, tapi untuk seri-seri terbaru DJI sudah melengkapi transponder untuk keamanan. Jadi misalkan kita terbang di atas 150 atau 200 meter, itu airnav sudah mendeteksi, apalagi kita terbang di daerah KKOP, mendeteksi bahwa kita terbang lebih dari yang diizinkan, seperti itu. Jadi kalau mau terbang di daerah KKOP atau di atas 120 meter, eh, kita harus memiliki izin notam itu. Kemudian ini jarak radius no fly zone. Nah, ini yang diperbolehkan hanya 120 meter untuk regulasi sekarang. Kawasan yang larang terbang atau no fly zone yaitu kawasan udara atau airport, kawasan militer, kawasan industri kilang minyak, kawasan infrastruktur vital milik negara. Jika ingin menerbangkan di daerah yang no fly zone seperti ini, ya itu tadi kita harus memiliki lisensi yang resmi. Kemudian kita harus mengajukan notam, yang notam tadi minimal itu 14 hari sebelum kita melakukan penerbangan. Itu notam harus terbit terlebih dahulu seperti itu. Peraturan membawa drone untuk kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat itu harus ke kabin karena ada baterai lipo yang berbahaya untuk jika kita menyimpannya di dalam bagasi pesawat. Untuk baterai maksimal terisi 30%, dianjurkan untuk menggunakan safety bag atau lipo bag biasa kami sebutnya. Kemudian jangan menerbangkan drone dalam pesawat. Ini tidak mungkin, kemungkinannya kecil sekali kalau kita menerbangkan drone di dalam pesawat. Kemudian ini pemanfaatan drone di berbagai bidang, bidang komunikasi, kebencanaan, pertanian dan kehutanan, bidang konstruksi dan pertambangan, dan bidang administrasi. Seperti itu. Saya akan melanjutkan. Ini di bidang komunikasi, ada contoh-contoh hasil untuk pekerjaan pemanfaatan drone. Bidang kehutanan, ini untuk melakukan tree counting, perhitungan jenis pohon. Kalau kita jenis pohon manual, perhitungan manual lebih lama. Nah, kalau otomatis seperti ini, mungkin 1.000 hektar kita hanya eh, menggunakan waktu beberapa menit untuk menghitung jumlah pohon dalam luasan area 1.000 hektar. Kemudian bidang konstruksi bisa mengkalkulasi volumetrik karena dia memiliki eh, jenis file 3 dimensi. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah volumenya. Kemudian bidang administrasi seperti Kantor Pertahanan Nasional, rencana tata ruang sekarang sudah menggunakan dan sudah mengharuskan adanya citra dari drone tersebut. Kemudian untuk bidang pertanian sekarang sudah mulai terrealisasikan menggunakan DJI kebanyakan. Kemudian ke bidang kebencanaan karena hasil dari drone itu memiliki nilai XYZ yang dimana data tersebut bisa untuk melihat kontur ketinggian, kemiringan ketinggian, dan bisa merencanakan untuk simulasi kebencanaan untuk luapan banjir. Seberapa tinggi banjir di suatu daerah dengan menggunakan data dari drone. Data dari drone yang digunakan adalah DTM-nya, DTM dan DSM-nya yang sudah di ortometrikan. Seperti itu. Ini pemanfaatan drone di bidang tata ruang seperti ini, bisa untuk monitoring penginderaan jarak jauh dan perencanaan kawasan. Selanjutnya pemanfaatan drone di bidang proyek.
bisa untuk cut and fill, kalkulasi cross section untuk membuat potongan long section dan cross section, kemudian pengawasan, monitoring proyek untuk investigasi. Oke, ini saya ingin sekilas saja untuk metode drone ini tree countingnya. Oke, teknis operasional drone. Mungkin teman-teman di sini sudah mengerti mengerti banyak tentang spare part drone dan lain-lainnya. Ini hanya ini aja. Oke, ini sensor, ini software. Jadi ada beberapa software yang digunakan untuk melakukan autopilot dan untuk melakukan processing data. Nah, ini saya ingin menanyakan dari teman-teman di drone yang dipakai untuk pengambilan data lapangan, drone-nya jenis apa? Halo? Kalau nggak Ada salah dulu. Phantom RTK ya. Iya, Pak. Pakai Phantom RTK. Oke, untuk metode pengambilannya kemarin PPK apa RTK? RTK, Pak. Salah kemarin. Pakai RTK. Oke, ya kalau begitu. Jadi sudah terproses, sudah ini ya, terakurasikan ya, atau belum? Sudah, Pak. Sudah terakurasikan. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Eh, untuk kontrol manual bisa DJI Go, bisa Litchi. Kalau Phantom masih ada yang menggunakan Litchi, bisa DJI Pilot. Kalau Phantom RT kan sudah DJI Go atau DJI Pilot. Kalau untuk yang jenis RTK-nya, untuk flag misi juga bisa pakai Pick4D, bisa DJI, bisa down deploy dan DJI Pilot, eh, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang untuk versi DJI yang kebanyakan dipakai itu Pick4D, Pick4D, down deploy dan DJI Pilot. Kemudian untuk pengolahan data ini ada beberapa yang digunakan, tapi yang lebih sederhana itu menggunakan Agisoft dan lebih ringan aplikasinya. Kalau untuk keduanya ada Pick4D Mapper dan APS Menci itu berat untuk pengolahan, jadi butuh spek komputer yang tinggi. Kemudian layanan pengolahan fotogrametri online ada data mapper dan drone deploy. Tapi ini layanan pengolahan data online ini jarang sekali dipakai. Untuk pemuatan data ada ArcMap, ada Quantum Gis, ada AutoCAD, ada Global Mapper dan lain-lain. Oke, ini aplikasi yang untuk menerbangkan manual mungkin teman-teman sudah familiar aplikasi seperti ini. Ini untuk autopilotnya, P4D dan lain-lain. Ini untuk maintenance. Mungkin ini hanya basic saja materi-materi selanjutnya. Oke, mungkin karena ini waktunya berapa lama Pak Roy ya? Pak Roy? Eh, kita sampai jam setengah 10 apa, Mas? Setengah 10, oke. Kan setengah 10 ini saya langsung demo untuk pengolahannya aja karena kalau saya membuka materi yang selanjutnya akan sepertinya lama. Butuh waktu 1 hari sepertinya Pak Ray. Jadi untuk 1 jam selanjutnya saya langsung melakukan pengolahan aja dan dimohon untuk peserta melihat kalau bisa ini udah direcord belum Pak Iro ya tadi. Sudah, Mas, sudah. Sudah. Mungkin teman-teman nanti boleh mencatat eh, tahapan-tahapannya, kemudian nanti untuk uji akurasinya juga file dan aplikasinya nanti saya kirim Pak Roy. Mungkin teman-teman juga nanti bisa untuk meminta aplikasinya ke Pak Roy. Mungkin saya
saya akan melanjutkan langsung untuk demo proses datanya. Untuk teman-teman udah ada pernah melakukan pengolahan data sebelumnya? Halo? Pernah, Pak. Sebelumnya udah melakukan pengolahan data belum? Udah pernah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Saya boleh menanyakan materi yang untuk pengolahan yang sudah pernah dilakukan itu seperti apa? Jadi eh, saya hanya mengulang sebentar, kemungkinan saya akan melanjutkan. Misalkan sudah paham materi yang sudah dilakukan sebelumnya. Izin Pak menjawab terakhir kami di semester 3 Pak itu ada melakukan pengolahan untuk foto udara yaitu outputnya ortofoto, DTM serta DSM Pak. Seperti itu. DSM-nya menggunakan aplikasi pihak ketiga atau menggunakan Agisoft? Agisoft Pak. Agisoft. Oke, berarti saya akan melakukan klasifikasi DTM menggunakan aplikasi pihak ketiga karena aplikasi pihak ketiga itu lebih ringan untuk kita melakukan pekerjaan nantinya. Oke, mungkin teman-teman kalau ini teman-teman sekalian praktek atau hanya ini aja namanya melihat processing data atau ada yang sambil mengikuti sambil praktek mengerjakan. Mungkin nggak apa-apa Mas, silahkan di demo dulu aja. Teman-teman mungkin ada yang ngikutin, ada yang mencatat gitu Mas. Oke, saya mulai untuk ininya ya processing di Agisoft. Mungkin teman-teman sudah familiar untuk menu-menunya. Kita add foto atau kita add folder, kita masukkan foto yang akan kita proses di sini. Kemudian menunya akan masuk ke alignment. Eh, ini ada beberapa generic preference dan ada reset current alignment. Eh, kita jika kita menggunakan GCP dan bukan menggunakan data RTK, kita hanya menggunakan drone standarnya DJI tanpa RTK dan kemudian kita harus menggunakan GCP untuk mengakurasikan foto. Jika menggunakan drone RTK, kita bisa menggunakan RTK dan kita bisa menggunakan metode PPK yang kita processing di MLIT biasanya yang aplikasi dan aplikasi untuk processing itu ada MLIT, ada CHC navigasi. Untuk familiarnya dan lebih sederhananya menggunakan MLIT, aplikasi MLIT. Jika kita menggunakan GCP, kita hanya mengklik preference preselection aja. Kalau kita menggunakan RTK, kita menggunakan generic preselection karena kita menggunakan data originalnya foto yang sudah terakurasi dari RTK.
jika data RTK tersebut itu rendah, kita wajib menggunakan GCP dan mengklik preference preselection saja untuk mempersingkat waktu seperti itu. Ini ada exclude stationary type point dan image matching ini ada key point limit dan ini untuk berapa jumlah poin yang kita inginkan untuk alignment seperti itu. Ini saya proses slow aja untuk mempercepat. Ini sama seperti uh, pada umumnya untuk proses data. Setelah TPO ini selesai, tetap kita akan masuk ke Dashcloud untuk memperapat poin yang kita proses di alignment. Seperti itu. Ini langsung bisa disable, bisa mail atau yang lainnya. Kita pilih ini dan ini di checklist harus di checklist karena kenapa jika tidak di checklist ini warnanya berubah bukan berwarna seperti foto pokoknya kita oke. Mungkin membutuhkan waktu untuk proses biasanya tidak terlalu lama. Kalau untuk teman-teman uji akurasinya biasanya menggunakan apa? Tarai? Gimana, Mas Heru? Biasanya untuk uji akurasinya menggunakan apa, Pak? Apa belum pernah uji akurasi, melakukan uji akurasi? Mereka menggunakan alat FX, Mas. Untuk pengambilan datanya. Iya, Seperti itu. mereka melaksanakan pengukuran statik kalau nggak salah kemarin. Bisa. Untuk proses data sebenarnya tergantung jumlah foto, spek komputer, dan kualitas yang dihasilkan nantinya. Lebih bagus sebenarnya high, lebih bagus. Tapi misalkan spek komputernya tidak mumpuni, kita menggunakan high, itu nanti hasilnya miring sebenarnya. Jadi untuk proses data tidak harus high karena kita harus melihat spek komputer yang kita miliki untuk data processing. Karena pengalaman kami permintaan itu high ternyata spek komputer kami tidak mumpuni, itu proses datanya itu berhasil. Tapi untuk kualitas data yang dihasilkan walaupun kita memilih hack, outputnya tidak sebagus yang kita harapkan. Jadi nanti kemungkinan ada contoh data-data yang miring
ada yang kurang seamless, apalagi dengan jenis vegetasi yang sama, itu lebih rumit untuk melakukan matchingnya seperti itu. Ini butuh waktu beberapa menit untuk teman-teman menunggu sebentar processing datanya. Oh ya, kalau yang sudah dilakukan praktikum dan pengolahan datanya itu kemarin mendapatkan uji akurasi berapa nilainya, RMS-nya, untuk teman-teman yang sudah melakukan kegiatan foto udara kemarin. Halo? Kalau untuk pelaksanaannya mereka mengikuti standar dari yang BPN itu, Mas Heru. Oh gitu, oke siap. Iya, Oke, dashboardnya udah selesai. Nih, ini kita mendapatkan poin-poin yang eh, lebih rapat daripada typo yang pertama. Kemudian dari ini tetap kita mesh, tekstur, tile model, dem, kemudian ortomosaik. Mesh ini tujuan kita untuk memperhalus dan untuk menghasilkan 3D. Tapi jika kita tidak menginginkan tiga dimensinya dan kita hanya memerlukan untuk ortomosaik, kita bisa langsung ke dem seperti ini. Oh iya, saya lupa untuk mengakurasikan data. Sorry, maaf, maaf. Ini tadi, ini kita hapus dulu. Remove. Setelah typoin, harusnya kita akan memasukkan koordinat
koordinat dari nilai GCP yang kita hasilkan dari pengamatan statiknya. Bahwa pengamatan statik itu boleh pengamatan GCP itu boleh statik, entry atau menggunakan metode real time kinematik menggunakan RTK. Seperti itu, kita masukkan nilai koordinat, boleh otomatis, boleh manual. Kalau kita memiliki banyak, ada 10 atau 20 koordinat, kita bisa import koordinat. Seperti itu. Ini karena saya koordinatnya hanya satu atau dua, hanya untuk bahan ajar sebentar, kita menggunakan manual aja, kita klik kanan, kemudian kita add marker, di sini muncul poin satu, kemudian kita masukin koordinat yang ada. Ini saya sudah menyiapkan koordinat. Ini saya sudah menyiapkan koordinat, kita tulis GCP 1. Ini jika kita menggunakan GCP, kalau kita menggunakan PPK itu sebenarnya beda lagi. Untuk memproses data foto. Kalau kita menggunakan metode PPK, kita tinggal processing di MLitrage, MLitrage Studio, kemudian kita langsung processing di Agisoft, itu nilainya sudah akurasi. Tapi kalau kita tidak menggunakan PPK atau RTK, kita harus menggunakan GCP. Dengan catatan waktu kita menggunakan drone RTK itu remote harus nyambung. Kalau remote itu sinyalnya rendah, kemungkinan besar juga hasil yang akurasi yang dihasilkan dari foto juga bisa berkurang. Ini kita menggunakan beberapa data aja. Kita menggunakan 2 data saja. CP2. Ini ketinggian ini kita ambil dari hasil yang apa namanya, hasil RMS yang kita dapat dari GPS. Ini saya tidak masukin ketinggian karena
data ketinggian saya rendah. Jadi kita anggap ketinggian ini sudah akurasi seperti itu. Nanti kita cek di CI 90 dan ILI 90. Kiri kanan, foto by marker. Maaf ini editor saya yang sepertinya. Ini saya stop share sebentar ya Pak Roy. Ini saya buka Gisoft yang lain sebentar. Lanjut, lanjut, Mas. Ini Gisoft saya lagi trouble ternyata. Baik, sembari Pak Heru sedang share data lainnya, saya ingin menambahkan sedikit terkait PPK dan RTK ya. Jadi kalau drone sekarang yang sudah eh, include GNSS pada drone ya, itu bisa menggunakan dua metode ya, RTK dan PPK. Nah, masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau RTK itu real time kinematic, untuk koordinat dari foto itu sendiri langsung terolah karena real time ya. Real time, ngambil data koordinatnya dan harus terikat dengan base di ground. Kalau nggak salah itu bisa menggunakan Ntrip ataupun menggunakan radio. Tapi kalau RTK ini kelemahannya punya jangkauan. Jangkauannya tidak begitu jauh. Jadi kalau misalnya lebih dari beberapa kilo, low signal dari base itu fotonya malah eh, tidak memiliki koordinat, tidak memiliki koordinat karena eh, lost connection dengan base-nya. Nah, sedangkan kalau PPK, PPK itu adalah post process kinematik. Jadi pengolahannya itu kita lakukan setelah proses penerbangan. Jadi datanya kita download terlebih dahulu, lalu kita olah fotonya agar koordinat foto tersebut terkoreksi. Jadi eh, PPK itu post processing after kita terbang baru kita olah. Sedangkan kalau real time tadi itu langsung langsung mendapatkan koordinat. Nah, tapi kelemahannya kalau real time itu jangkauan, sedangkan PPK itu jangkauannya cukup luas. Mau sejauh apapun bisa dikoreksi.
Lalu kalau misalnya kita tidak menggunakan, kalau menggunakan tidak ada alat GNSS di drone tersebut, itu kita wajib melaksanakan pengukuran GCP. Itu wajib karena untuk proses triangulasi udara di situ, biar fotonya memiliki koordinat dan menjadi foto tegak. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Mas Heru, gimana? Sudah bisa? Sebentar lagi Pak Roy, ini saya cek ulang sebentar lagi bisa. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah muncul GCP-nya. Kemudian setelah kita tadi masukin marking, add markingnya, kita pilih eh, eh, foto yang akan kita akurasikan. Klik kanan, kemudian filter, foto by marker, kemudian kita geser-geser. Jadi kita ini jika benderanya warna hijau, ini berarti sudah diakurasikan fotonya. Kalau belum, nanti benderanya akan berwarna putih, hitam, atau abu-abu. Seperti itu. Ini kita pilih, kita geser. Setiap kita klik kanan filter foto by markers, ini akan muncul data seperti ini. Terus kita pilih, kita klik, kita geser seperti ini. Terus sampai selesai. Sesuai jumlah foto yang ditampilkan di view fotonya. Gitu. Jika selesai kita kemudian lanjut ke GCP kedua, klik kanan, filter foto by marker, close, kita ubah ke pindah ke GCP 2. Jika di lapangan kita mengambil data GCP, kita harus memoto 4 sisi biar kita tidak lupa posisi GCP mana yang akan kita akurasikan. Ini kita mengumpamakan kita mengambil GCP di sudut tembok rumah seperti itu. Kita umpamakan ini. Jadi GCP itu tidak harus menggunakan terpal atau menggunakan tanda-tanda yang non permanen. Kita juga bisa menggunakan bangunan permanen untuk pertama mengantisipasi jika tidak ada tempat untuk kita meletakkan di mana GCP yang pas. Sudah kita pakai bangunan permanen aja yang kemungkinan hilangnya bangunan itu sangat lama. Kalau kita menggunakan GCP terus kita taruh
taruh terpal di pinggir jalan, itu kemungkinan besar kan akan hilang jika tidak ada yang melihat seperti itu. Jadi eh, metodenya boleh menggunakan terpal atau menggunakan bangunan permanen yang ada. Kita presisikan. Oke, selesai. Setelah kita presisikan dan ini sudah benderanya sudah berubah warna hijau, kita optimize kamera, terus kita oke kan. Ini proses mengoptimize yang foto yang kita tarik tadi untuk mengakurasikan foto-fotonya ini akan mereposisi. Kalau kita lupa mengoptimize kamera itu tidak akan tereposisi fotonya. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan di elevasi. Kenapa dia menjadi seperti ini? Jika elevasi tersebut salah, dia akan merotet sendiri. Elevasi yang kita hasilkan dari proses post processing GPS, kalau bisa itu jangan errornya jangan terlalu tinggi ya, karena ada nilai RMS yang dihasilkan. Kalau untuk perencanaan itu biasanya 5 cm. Jika RMS-nya nilainya 5 cm, kemungkinan besar untuk errornya itu kecil. Ini contoh elevasi yang error seperti ini. Harusnya datanya seperti ini, tapi karena elevasinya minus 40, dia akan error seperti ini. Kita rubah dulu elevasinya.
Oke, ini nilai errornya. Ini saya mengambil elevasi hanya menggunakan Google Earth, bukan data dari GPS geodetik. Ini saya hanya menguji coba untuk materi saja. Selanjutnya data-data seperti ini kita harus menghasilkan dari hasil RMS-nya GPS geodetik agar nilainya lebih presisi. Ini kan ada nilai error seperti ini, ada 2 meter, ada error pixel. Nilai error ini kita bisa memperkecilnya di Agisoft itu menggunakan tools, kemudian oh, sorry. Kita nilai error itu kita bisa menggunakan menu gradual selection. Terus kita pilih beberapa menu di sini ada projection error, rekonstruksi, image count dan proyeksi akurasi. Kebanyakan yang saya gunakan itu misalkan nilai errornya tinggi itu kita pilih projection error, dia akan membuang poin-poin yang error seperti ini. Seperti itu. Dia akan membuang poin-poin yang error. Kita oke, terus kita klik kanan. Sebentar, kita ulangin. Gradual select projection error. Nah, ini nilai error yang dihasilkan dari foto udaranya. Kemudian kita pilih lagi, terus kita pilih projection akurasi, kita geser ini berapa poin projection yang errornya banyak. Jadi biasa semakin kecil nilai yang kita pilih, semakin banyak nilai error yang akan berkurang. Seperti ini. Cukup 230, terus kita delete. Kemudian kita pilih lagi. Oke. Kita optimize lagi. Oke. Oke, ini masih ada nilai errornya. Oke, sudah selesai. Errornya tadi sudah kita klasifikasi, kita hapus errornya, kemudian baru selanjutnya menu-menunya seperti biasa, kita densload, kita pilih low aja biar percepat. Oke, kita ulangi lagi. Iya, sebentar Pak Iro, ini habis saya sepertinya lagi bermasalah ini dari semalam.
Saya izin stop share dulu. Coba saya perbaikin Agisor saya sebentar, Pak. Maaf teman-teman, peserta ini aplikasi saya error, harusnya tidak resolusi. Setelah menghilangkan itu tadi, apa namanya, menghilangkan data error, kita proses selanjutnya seperti biasa, dashboard. Itu tadi zero resolusi itu bisa karena nilai errornya terlalu tinggi, terus eh, kita gradual selection terlalu banyak, itu bisa menyebabkan zero resolution tadi. Jadi untuk pengambilan data lapangan nanti harus overlap dan save nya harus dijaga. Kemudian alignment itu prosesnya kalau bisa memang high, eh, jangan low. Kalau low tadi nilai errornya terlalu banyak, kita gradual selection, jadi dia jadi eh, zero resolution, tidak bisa diproses.
Mungkin untuk proses data GISOF teman-teman sudah familiar ya, sudah bisa menghasilkan DTM dan DSM menggunakan Agisoft dengan menu-menu yang lain seperti dashboardnya kita klasifikasi ground nanti akan menghasilkan DSM seperti itu. Mungkin langsung saya lanjut aja karena Agisoft saya bermasalah. Melanjutkannya ini saya akan memberi materi untuk pihak menggunakan pihak ketiga eh, aplikasinya menggunakan PCI Geomatica. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar aplikasi PCI Geomatica belum ya? Belum, Pak. Belum, oke. Siap. Saya langsung ke PCI Geomatica aja untuk eh, mengklasifikasi data DSM ke DTM. Ini lebih ringan daripada GISOF. Kita close dulu. Ini saya akan membukakan aplikasi PCI Geomatica itu seperti ini aplikasinya. Ketika seperti ini nanti saya akan kirimkan ke Pak Roy untuk teman-teman bisa download atau teman-teman juga bisa cari di Google itu banyak sebenarnya untuk aplikasi PCI Geomatica. Nanti teman-teman hanya menyiapkan DTM, sorry, menyiapkan DSM seperti itu aja. Terus kita drag aja DTM-nya ke PCI Geomatica-nya. Kemudian ini hasil dari data DEM Agisoft-nya tadi yang belum kita klasifikasikan ground. Kalau dari hasil dari Agisoft, klasifikasi groundnya itu tidak menghapus semua, kecuali kita menghapus poin-poin pohon, rumah seperti itu, baru kita proses dashboard dan selanjutnya itu bisa mengurangi bangunan-bangunan yang ada. Kalau menggunakan PCI Geomatica kita lebih cepat. Ini kita memiliki data DEM, kemudian kita sorry klik kanan, kita save as, save as, kita simpan eh, di folder yang kita tentukan, kita save dengan format yang disediakan seperti ini. Kemudian nanti setelah di save, kita klik player, kita klik DEM editing. Nah ini seperti ini nanti hasil DEM. Ini kan masih ada pohon-pohon. Ini bentuk pohon, rumah dan lain-lain seperti ini. Ini yang saya ambil studi kasusnya yaitu di banyak vegetasi seperti itu. Setelah ini kita klik eh, create polygon. Setelah klik polygon, kita new polygon. Oke, kita pilih. Kita bisa langsung membuat polygon seperti ini. Klik kiri terus setelah kita pilih, kita bisa double klik. Setelah double klik, nah kita pilih ini. Kita akan mau filter apa? Atau kita langsung mau ground, kita bikin flat semua, kita ratakan, atau kita remove bump. Remove bump itu kita mengklasifikasi yang kemungkinan eh, kecil-kecil, misalkan ini sudah flat. Kita asumsikan ini sudah flat. Eh, Ternyata di sini ada rumah sedikit atau ada vegetasi sedikit, kita boleh memilih remove bump. Kalau untuk flat, kita akan meratakan semua vegetasi yang kita pilih. Coba kita pilih flat.
kemudian kita apply. Nah, dia akan proses seperti ini. Nah, dia langsung sudah selesai. Kalau untuk menggunakan PC Geomatika, kalau untuk Agiso kan kita butuh waktu yang lama ya untuk mengklasifikasinya. Kita harus proses lagi. Kalau untuk PC Geomatika udah sesederhana ini dan cepat. Misalkan ini masih ada apa namanya vegetasi yang belum tereduksi, kita klik lagi, boleh kita klik berulang-ulang seperti itu yang sampai data DSM yang kita inginkan seperti itu. Misalkan cukup udah flat kita inginkan seperti ini, kita tinggal close, dia akan terfilter sendiri seperti ini, tinggal klik kanan, kita save as lagi, browser, kita kasih nama DSM, DSM dan kita ganti TIFF formatnya. Oke, kita save. Save. Oke, sudah selesai. Buat ini hasilnya sudah jadi DSM, bukan lagi DTM. Seperti itu. Kalau menggunakan PC Geomatika lebih sederhana dan lebih cepat prosesinya. Terus untuk akurasi data, saya lanjutkan akurasi data. Ini untuk uji akurasi datanya. Uji akurasi datanya kita masukin data DSM atau kita masukkan data TIFF. Saya buka data TIFF-nya dulu. Ini kita akurasikan untuk data DSM-nya. Kita masukin data DSM tadi, kita drag aja ke dalam
terhadap data DSM-nya. Nah, ini tadi perbandingannya tadi ada data DTM dan DSM. Ini data DTM-nya, ini data DSM-nya, seperti itu. Kalau untuk sederhananya, kita buka LE9. Jadi ada ini, ada aplikasi untuk uji akurasi LE90 dan CE90. Untuk share screen-nya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Siapa ini untuk data uji akurasi ketinggian ya? Namanya LE90. Yang Akurasinya, muncul nah, ini yang global mapper aja nih Mas Mas Hero. bentar. Ini yang di global mapper ini sederhananya kita hanya sebenarnya kita menaruh kursor aja di kan atau kita masukkan poin ke dalam global mapper. Poin data dari GPS kita masukkan ke sini, nanti Excel-nya nggak muncul ya. Bentar, Excel-nya nggak muncul. Saya munculkan Excel dan global mapper-nya. Nggak mau share screen. Bentar.
Baik, Semanggi, sembari menunggu Mas Heru menyiapkan data, ini tahapan untuk uji akurasi nilai, uji akurasi vertikal ya. Uji akurasi vertikal. Kalau untuk yang horizontal itu adik-adik sudah bisa melaksanakan nilai X dan Y, melaksanakan pengukuran ICP dibandingkan dengan data postmark atau premark. Jadi titik ICP itu bisa berupa titik eh, terpal. Terpal itu untuk wilayah yang tidak memiliki eh, fitur untuk melaksanakan pengukuran ICP. Jadi kita kalau misalnya berada di hutan itu kan tidak ada objek yang bisa kita jadikan titik ICP. Nah, itu pada saat sebelum dilaksanakan pemotretan kita pasang. Itu namanya titik premark. Kalau postmark itu kita bisa manfaatkan simpangan jalan ataupun sudut-sudut rumah, yaitu postmark. Nah, untuk uji akurasi CE 90 itu membandingkan antara ground dengan data hasil ukur eh, menggunakan pengukuran statik dari adik-adik sekalian. Jadi kalau yang biasanya kita menggunakan X dan Y, nah yang sekarang ini adalah proses nilai Z-nya. Nah kalau ini sudah selesai, kita tinggal lihat, kita bandingkan dengan syarat dari ketentuan yang BPN tadi. Misalnya kalau untuk uji vertikal itu harus di bawah 2 meter. Sedangkan nilai GSD dan nilai linear error-nya itu harus di bawah 0,4 untuk horizontalnya. Untuk Mas Heru gimana? Sudah siap Mas Heru? Oke, Pak Roy, ini untuk uji akurasinya eh, kalian bisa memasukkan poin ke Global Mapper hasil dari apa namanya hasil dari GCP, hasil dari apa namanya nilai RMS-nya GPS. Misalkan di sini kita masukin nih nilai koordinat yang kita hasilkan dari pengamatan, eh, terdapat di sini titik. Jadi bebas, familiarnya aja bisa menggunakan Global Mapper atau ArcGIS. Tidak disarankan untuk menggunakan Google Earth karena nilai akurasi pada Google Earth itu rendah. Jadi ada dua yang disarankan, ArcGIS, ArcGIS, Global Mapper atau yang lainnya. Jangan Google Earth, gitu aja. Ini kita tinggal taruh aja kursor di sini. Di sini nih nanti ada nilai koordinat. Kita harus mengetahui nilai koordinat. Kita bisa tampilkan metadata, klik kanan bisa kita tampilkan metadata atau kita tinggal melihat di bagian sini aja. Lebih sederhananya kita tinggal melihat bagian sini aja, kita taruh ini ada nilai koordinat, kemudian kita catat nilai koordinat yang tampil di Global Mapper. Seperti itu. Ini ada nilainya 97,33, untuk latitude-nya ada 3,3,07. Nah, ini kita kita catat dan ketinggiannya ada di minus 29 meter seperti itu. Untuk eh, poin selanjutnya juga seperti itu, kita cukup arahkan kursor kita ke arah sini, terus kita catat koordinatnya berapa, nanti kita bandingkan di aplikasi eh, LE 90-nya. Kita masukkan data ini, ini data untuk Excel untuk CE 90 dan LE 90 seperti itu. Jadi untuk uji akurasi teman-teman belum pernah menggunakan aplikasi ini ya, Pak Roy? Belum pernah, belum pernah Mas. Oke. Terus ini kita masukin untuk LE 90 dulu.
Kita masukin koordinatnya dulu. Bentar. Ini ada koordinat. Kita masukin koordinatnya. Masukin koordinat GCP 1. Itu aja 97.33, 38, kemudian selanjutnya 3.007. Ini kita masukin koordinatnya dulu. Nah, hasil dari nilai ini ada perbandingan dari foto sama dari ICP yang kita hasilkan dari GPS. Misalkan nilai GPS kita itu, kalau ini tadi kan kita hasilkan dari nilai ortonya di global mapper tadi, mosaiknya kita masukkan, kita arahan kursornya ke sana. Misalkan di sini kita dari data GPS kita mendapatkan poin di 28,8, kemudian dari global mappernya tadi nilainya 29 minus. Gitu. Jadi untuk perhitungan akurasi itu sangat sederhana sebenarnya. 9. Oke, kemudian poin kedua, koordinat kedua itu 97.343, X-nya 3.007 untuk koordinatnya yang kita dapatkan dari GPS geodetiknya minus 24. Oh, salah. Ini minus 24 dari hasil DSM kita, hasil processing. Untuk yang dari GCP-nya kita mendapatkan nilai minus 24,5. Kita asumsikan seperti itu. Ini. Jadi untuk nilai elevasi vertikalnya itu kita mendapatkan nilai 0,98 meter, yang toleransi akurasi untuk kegiatan eh, kantor pertanahan itu, tata ruang itu eh, maksimal 2 meter. Eh, lebih kurang atau sama dengan 2 meter. Seperti itu. Ini untuk nilai uji akurasi ketinggian. Kalau untuk spek di konstruksi dan pekerjaan lainnya, mereka punya spek sendiri yang kita harus kejar, itu nilainya di bawah dari spek yang mereka minta, seperti itu. Ini kalau hitungannya untuk badan pertanahan, kegiatan foto udara di BPN itu kita masuk karena nilainya di bawah 2 meter. Ini untuk perhitungan LE 90-nya. Kemudian untuk CE 90-nya juga seperti itu. Kita tadi sudah mendapatkan koordinat ini, kita kita copy koordinatnya. Kita ini tadi kita menghitung vertikal atau LE 90, kemudian kita menghitung CI 90. CI 90-nya kita masukin koordinat ICP yang dihasilkan dari GPS geodetik, kemudian perbandingan dari koordinat ortomoseknya. Misalkan ini koordinat ICP, nanti kita masukkan koordinat ortomoseknya. Ortomosek tadi yang kita hasilkan dari proses pengolahan data.
Ini koordinat ICP, terus kita masukin koordinat. Oh ini tadi, sorry. Ini tadi koordinatnya ortomosaik. Ini koordinat ortomosaik. Untuk saya carikan koordinat untuk Ya. stop share sebentar. Saya buka koordinatnya dulu. Oke, ini untuk menghitung CE 90 koordinat horizontalnya. Kita memperbandingkan nilai koordinat ICP yang kita dapat dari pengamatan statik. Kemudian kita input ICP, kita input koordinat dari ortomosaiknya, hasil pengolahan kita. Kemudian untuk ini juga XY dua-duanya, XY-nya kita masukin juga dan dari ortomosaiknya kita juga masukkan ke aplikasi Excel-nya C90. Setelah kita mendapatkan nilai koordinat, nanti dari perhitungan nilai RMSE dari C90 yang dihasilkan ini nilai akurasinya yang diminta untuk pekerjaan dari pertanahan itu maksimal kurang atau sama dengan 0,4. Kemudian kita proses data memasukkan nilai GCP, kita mendapatkan nilai 0,02. Jadi akurasi kita 2 mili seperti itu. Ini hanya contoh. Bisa jadi kalau untuk data lapangan kemungkinan besar juga bisa mendapatkan nilai senti atau mili, tapi rata-rata nilai mili itu sangat kecil kita dapatkan seperti itu. Jadi perhitungan CE 90 itu perbandingan nilai horizontal dari ICP dan ortomosaik. Untuk LE 90 perbandingan nilai horizontal atau ketinggian dari koordinat pengamatan dan elevasi pengamatan dan elevasi dari data DSM ortomosaiknya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pengolahan data khususnya untuk di PCI Geomatika mendapatkan nilai DTM ke DSM dan menguji akurasikan. Mungkin kalau teman-teman dari proses Agisoft sudah biasa untuk proses dan menggunakan Agisoft, ini mungkin teman-teman ada pertanyaan untuk aplikasi PCI Geomatikanya. Mana? Ada pertanyaan untuk aplikasi uji akurasinya atau untuk klasifikasi groundnya DTM to DSM. Baik, silakan dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya maklum, Mas Heru, karena kalau aslinya proses pengolahan render data itu nggak sebentar, lumayan cukup lama, apalagi untuk wilayah yang cukup luas ya.
Nah, tadi Iya di betul. contohnya kita menggunakan data yang low untuk pengolahan data yang low ya. Dan ya mungkin eh, banyak data yang kurang pas seperti itu. Iya, Dan nah itu gunakan Google Earth ya, Mas ya, koordinatnya koordinatnya saya menggunakan data Google Earth hanya untuk pembanding data aja. Seperti sebagai. itu, Kak. Dan pada intinya uji akurasi ini adalah membandingkan antara data yang dianggap benar dengan data hasil olahan. Untuk data yang dianggap benar tadi adalah data ICP yang diambil dari lapangan tadi, dibandingkan dengan data hasil pengolahan peta foto tegak, baik nilai XY maupun nilai Z. Untuk horizontal itu circular error 90, ketentuannya itu harus di bawah 0,4 ya Mas ya. 0,4 dan untuk linear error 90 itu harus di bawah 2 meter. Gitu. Nah, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya nggak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Nah, di sini sambil menunggu teman-teman bertanya, saya juga share. Karena di sini kebetulan Mas Heru ini adalah mitra kerja kami ya, untuk pekerjaan peta foto ini. Dan kebetulan Mas Heru ini baru menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Dan saya lihat untuk hasil uji akurasi, ini adalah laporan yang sudah diberikan sama CV-nya Mas Heru ini. Untuk uji akurasi horizontal berada di 0,173, sedangkan standarnya itu adalah 0,4. Untuk uji akurasi vertikal itu berada di 1,2, sedangkan standar sesuai ketentuan pekerjaan 2 meter. Jadi untuk pekerjaannya masuk toleransi, Mas Hero. Untuk nilai GSD-nya itu berada di 7 cm, sedangkan di ketentuan itu 12 cm. Jadi untuk secara pekerjaan masuk spesifikasi. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, dari eh, praktikum kita hari ini, cukup? Kalau cukup, mungkin Mas Heru, saya terima kasih banyak sudah dibantu teman-teman untuk proses pengolahan data. Eh, Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di pekerjaan lainnya ya, Mas Heru ya. Saya rasa kuliah kita cukupkan hari ini. Saya mohon maaf juga karena baru bisa mengisi kuliah di hari Sabtu. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Saya minta rekapan absen ya untuk yang para ketua kelas tadi. Silakan dijabri saya. Untuk tugas tidak ada, tenang saja tidak ada. Nanti untuk aplikasi PCI Geomatikanya tolong di-share juga ya, Mas Heru ya, biar saya bisa uh, share ke teman-teman. Nah, nanti saya share. Baik, terima kasih banyak Mas Heru, teman-teman sekalian. Saya kira saya cukupkan sekian untuk kuliah kita hari ini. Selamat berlibur ya, karena ini weekend. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih, selamat pagi ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima Makasih, kasih. Pak. Makasih, Bapak. Pak. Bapak.